saja membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama saya sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kita mohon izin kita baca dengan responsorial bergantian supaya apa? Supaya kita sama-sama aktif di dalam firman Tuhan ini. Saya mulai ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu pian-pian sabarataan. Dalam bahasa Jawa disebut panjenengan sedoyo. Oke, kita baca. Saya mulai ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian bacaan firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang baca, merenungkan terlebih lagi, melakukan firman Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ulang sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Sebelah sini, Shalom. Gimana kabarnya? Sebelah sini, gimana kabarnya? Sawit lancar? Lancar bagi opa yang punya. Bagi saya cuma ngemut-ngemut air ludah saja, tanda bersyukur. Begitu kan? Baik, sesuai dengan almanak yang diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, bahwa dalam ibadah kita yang minggu ke-7 Paskah ini mengusung tema kesatuan orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Dan inilah doa Yesus kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya ke sini ya, stop dulu sih, hold dulu. Semuanya saya kira sudah mengenal saya ya, karena saya sudah 9 tahun pelayanan di Tarjun, dan Gois ini adalah rumah kedua bagi saya, the second home for me. Untuk itu saya kira sudah mengenal saya. Saya datang dengan istri saya dan juga dengan anak saya. Saya didampingi oleh 2 hamba Allah, Bapak Penatua Tampu Bolon yang pakai kacamata yang seperti menteri apa ini ya. Ya kan? Beliau adalah hamba Tuhan, majelis di tempat kami. Dan juga dengan Ibu, ya tentunya istri beliau ada yang di sampingnya, ya Ibu Tampu Bolon. Dan saya juga datang dengan Ibu Diaken Adolfina Rantelakbi. Kira-kira orang mana ini? Banjar apa orang Batak? Toraya, ya kan? Tepuk tangan buat Ibu Adolfina dulu. Kemudian saya juga datang dengan mantan
majelis, berarti ini penasehat ini. Ibu Diaken Lince Palungan. Beliau ini juga orang dari Toraja. Coba Ibu berdiri, Bu. Nah, itu sudah, nggak mau berdiri ya. Kemudian dengan, wah ini senior ini. Ada namanya kami panggil kalau di tempat kami di Tarjun, tidak boleh ada panggilan lain. Indo Merlin. Ah, jangan sebut nama lain. Walaupun ada nama, tapi sebut Indo. Ah, beliau ada di mana itu? Wah, tersembunyi. Ya, di samping anak saya ya. Tuhan memberkati Indo. Lalu datang lagi saya dengan seorang pemudi. Mana dia orangnya ini? Ah, kebalik apa? Ya, ini belum ibu, masih pemudi. Namanya adalah Mitra Sugiyarti. Nama boleh Jawa, tapi orangnya dari Toraja. Saya juga heran dulu, Herman. Kenapa kok namanya Mitra Sugiyarti? Itu kan nama kami di Jawa. Tapi memang luar biasa. Ya, Mitra Sugiyarti. Beliau ini sekarang, wah ini dalam 1 tahun itu hanya KTP aja nggak pindah. Tempat tinggal berpindah 3 kali. Setahun, mungkin 4 kali. Pertama di Serongga, Kecamatan Kelumpang Hirir, dipindahkan ke Kecamatan Sengayang, lalu dipindahkan lagi ke Kecamatan Pantai itu, Pagatan, terakhir, semoga ini yang terakhir, dipindahkan ke Kecamatan Satui. Beliau ini kerja di Bank Republik Indonesia. Itu beliau. Jadi kalau mau tanya-tanya berapa pinjaman yang terbaik, langsung saja. Nanti kalau semua jemaat Gois meminjam, saya akan dapat fee dari beliau. Catat itu. Bapak penatua boleh meminjam. Ibu penatua boleh meminjam. Meminjam itu enggak dosa, Bray. Dosa kalau dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau misalkan opa mau beli sawit lagi 10 hektar lagi, boleh meminjam. Jadi kok bahas minjam ini? Udah kembali ke laptop ya. Baik, itulah sekilas perkenalan kami. Lalu yang tentang kesatuan. Apa yang membuat kesatuan itu menjadi runtuh? Yang pertama adalah karena ada banyak orang merasa dirinya paling pintar. Kemudian kesatuan itu menjadi runtuh atau persatuan itu terganggu karena ada orang-orang memiliki ego yang tinggi. Kalau bukan saya, tidak akan jalan itu, guys. Itu namanya ego. Ada juga yang iri hati. Iri melihat orang sukses. Iri melihat orang diberkati. Iri melihat orang jaya. Iri melihat orang pangkatnya naik. Ini membuat persatuan itu runtuh. Ada lagi kesombongan. Orang-orang yang berhasil menganggap dirinya paling hebat, superior. Oh, kamu ini orang biasa, kamu ini. Seperti Hotman Paris, Hutapea. Lihat berlian saya. Menganggap orang lain itu kecil. Kesombongan merajalela. Ini membuat persatuan, membuat kesatuan itu menjadi runtuh. Kemudian ada juga yang namanya konflik of interest. Konflik kepentingan. Pura-pura baik kepada Bapak Penatua Henok, tapi ada udang di balik rempeyek. Pura-pura baik kepada opa, ada udang di balik rempeyek. Pura-pura baik kepada Opung Sitorus, ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik ikan mas yang diarsik. Konflik of interest. Apakah hal-hal semacam ini terjadi di gereja? Di Gois tidak terjadi, setahu saya.
Saya kan bilang setahu saya. Kalau saya nggak tahu, ngapain saya bicara? Betul apa betul? Semoga yang tahu ini Anda ketahui juga. Jadi hal-hal semacam ini, inilah yang membuat persatuan dan kesatuan itu runtuh, termasuk di dalam gereja. Padahal Yesus sudah berdoa supaya gereja itu menjadi gereja yang gereja yang esa, tetapi dalam prakteknya, dalam fakta yang konkret, jemaat satu dengan jemaat yang lain tidak bersatu. Aku datang ke gereja, habis itu aku pulang. Pura-pura say hello, shalom. Dipaksalah bibir ini untuk senyum. Padahal hati sebenarnya membara. Pemecah persatuan harus kita hilangkan dari tengah-tengah kita. Pemecah persatuan harus kita hapus dari gereja goyes. Setuju, katakan amin. Kalau saya begini, berarti klik. Kadangkala Bapak Ibu, satu keluarga, satu gereja, bahkan satu pelayanan bisa saling melukai karena kehilangan apa? Kasih dan kesatuan. Semoga majelis yang betul-betul harmonis tadi menjaga kesatuan di gereja ini. Semoga Bapak Ibu, suami istri menjaga kesatuan, menjaga unity. Keep your unity in your home. Jaga kesatuan dalam rumahmu. Jaga kesatuan dalam keluargamu. Jangan izinkan hal-hal seperti tadi merusak persatuan dan kesatuan itu. Yohanes 17 ini disebut dengan doa imam besar, di mana Yesus sebelum masuk di dalam penyalibannya di ambang penderitaan salib, Yesus berdoa bagi para muridnya, Yesus berdoa bagi kita semua supaya mereka menjadi satu. Inti doa Yesus adalah kesatuan. Saya tanya dulu kepada Bung, kenapa Yesus tidak berdoa supaya kita kaya raya? Bisa kayak musim merah, kau pinjam dulu itu. Baik, pinjam dulu. Terima kasih, Bapak Guru. Kenapa Bapak Guru Yesus tidak berdoa kita, aku doakanlah kalian semua supaya kaya raya? Silakan. Kalau Yesus membilang kita kaya, berarti kita tidak mau berusaha. Amin. Kenapa Yesus tidak mendoakan kita kaya raya? Karena orang yang kaya raya cenderung lupa Tuhan. Bukan berarti kaya raya dosa, bukan berarti punya sawit ratusan hektar dosa, bukan berarti punya tambang dosa, bukan berarti kita punya kekayaan, punya harta yang berlimpah dosa. No, bukan dosa. Tetapi ketika kekayaan itu kita tidak gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak gunakan untuk menjaga persatuan, membantu pelayanan, membantu orang yang kesusahan, itulah yang disebut dengan dosa. Yesus berdoa supaya kita bersatu. Kalau kita bersatu, meskipun kita lemah, kita akan menjadi kuat. Kalau kita bersatu, meskipun kita biasa-biasa, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Inilah persoalannya. Makanya Yesus berdoa, aku berdoa supaya engkau menjadi satu. Nah, kesatuan sangat diperlukan. Bukan supaya gereja terlihat kuat, bukan. Tetapi supaya
nama Tuhan dipermuliakan. Kalau tidak ada kesatuan di gereja kita, nama Tuhan tidak dimuliakan. Coba misalkan tadi ketika ibu penatua memimpin kita nyanyinya tadi, contohlah misalkan ya, contoh nih, misalkan ini yang girang ini, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kan gitu. Katakanlah nadanya dari G. Bapak guru, master musik kita mainkan dari kunci G. Datang pemain gitar, aku gak mau dari kunci G, aku mainkan dari C. Datang pemain bass, bilang juga, emang lu aja yang hebat, gua juga bisa, gua mainkan dari F. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana coba? Rusak. Tetapi kenapa kita bisa memuliakan Tuhan dengan baik? Oleh karena posisi kita bersatu dengan nada-nada yang sudah disepakati. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa bernyanyi dengan sejuk, dengan enak, dengan lantang, dengan baik, dan itu memuliakan nama Tuhan. Kesatuan diperlukan bukan supaya gereja terlihat kuat, tetapi supaya nama Tuhan, the name of our God, to be glory, dimuliakan. Maka itu yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita bisa bersatu, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, maka yang pertama sangat penting dan sangat utama, kita harus memiliki yang namanya pengenalan akan Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Kita harus memiliki namanya knowledge of true God. Kita harus punya pengenalan yang betul-betul benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu percaya Bapak itu Tuhan? Percaya sebelah sini? Allah Bapa itu Tuhan? Ragu. Sebelah sini, apakah percaya Allah Bapa itu Tuhan? Apakah percaya juga Yesus itu Tuhan? Apakah percaya bahwa Roh Kudus itu Tuhan? Sekarang ada gereja-gereja tidak percaya Yesus itu Tuhan. Oh, Yohanes 17 ayat 3. Di situ tidak ada dikatakan Yesus Tuhan. Yesus itu hanya utusan. Saya mau katakan, Yesus walaupun dia utusan, sang logos yang ilahi, tetapi dia juga adalah sang firman yang hakikatnya adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Ini harus dipegang baik-baik. Jangan nanti ketika keluar, apakah Yesus Tuhan? Mana Yesus Tuhan? Mana Yesus Tuhan? Mana? Enggak Tuhan, dia enggak Tuhan. Hantu di hantu. Repot. Makanya punya pengenalan yang benar, punya pengenalan yang betul-betul Alkitabiah, bahwa Allah yang benar itu adalah kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Memang di sini dikatakan Yesus itu diutus, tapi bukan berarti ketika sang Logos Allah dalam Yohanes 1:1-3 diutus menjadi daging, diutus menjadi firman, bukan berarti dia bukan Allah. Kalau kita mengenal Allah itu yang benar, maka kita tidak boleh menolak Yesus itu adalah Allah Tritunggal yang Esa. Setuju Bapak Ibu? Kalau nggak setuju saya pulang nih. Saya nggak lagi khotbah. Kalau kita sudah tidak percaya Allah Tritunggal lagi, saya akan pulang hari ini juga. Memang saya nanti akan pulang. Repot Bapak Ibu, kalau kita nih lihat di dalam dunia,
maya, apalagi dunia tok-tok. Banyak orang Kristen sudah tidak percaya lagi Yesus itu Allah. Yesus itu katanya hanyalah manusia yang baik. Bahkan ada yang berkata, oh dia itu bukan Tuhan. Dialah hanya imam yang baik. No. Kalau kita mau bersatu, harus satu keyakinan. Satu pemahaman. Yesus Kristus itulah Allah yang sejati. Dia adalah Sang Firman yang menyatakan dirinya kepada dunia sebagai Sang Mesias, Juru Selamat kita. Dikatakan di dalam bahasa asli Alkitab, ditulis begini, ginoskosin. Apa itu ginoskosin? Ginoskosin itu kalau dalam kata dasarnya dikatakan ginosko, yang berarti mengenal, mengetahui. Saya tahu Prabowo, Presiden Indonesia, tapi saya tidak mengenal Prabowo. Tahu bedanya mengenal dengan tahu? Wah sama itu Pak Pendeta, itu enggak sama bro, beda itu. Kalau tahu, saya hanya tahu kulit-kulitnya saja. Tapi kalau saya mengenal pribadinya. Mengenal hatinya seperti apa. Mengenal seleranya seperti apa. Saya tidak hanya tahu Tuhan, tapi saya mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu semua mengenal Tuhan atau tahu Tuhan? Macet. Mengenal Yesus apa tahu Yesus? Baik, saya kasih ilustrasi. Pengenalan Allah tidak lahir hanya dari teori, tetapi dari relasi, doa, penyembahan, ibadah, melayani, dan waktu pribadi bersama Tuhan. Inilah bisa terjadi, namanya pengenalan. Harus ada relasi, harus ada strong relationship, relasi yang kuat antara kita dengan Tuhan kita melalui apa? Doa, penyembahan, ibadah, melayani, dan waktu pribadi dengan Tuhan. Bahasa kerennya sangat teduh secara pribadi. Pertanyaan lain, ketika Bapak Ibu bangun, mana Bapak Ibu lebih dulu ambil HP atau saat teduh? Saat teduh, dengan berat mengatakan. Saat teduh ketika di sini, ketika di luar, sebenarnya Pak Pendeta HP yang kuambil duluan. Inilah fakta bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang ada banyak orang terjebak di sini. Bangun tidur, mah HP saya mana? Mau kerja, mah HP saya mana? Lupa cium jidat istri, HP mencari. Dadah, kunci mobil jetrek, langsung lihat HP. Sepanjang nyetir HP jalan. Relasi kita dengan Tuhan, pengenalan kita ke Allah bisa tercipta ketika kita doa, penyembahan, ibadah, melayani, dan waktu pribadi bersama Tuhan. Supaya lebih cepat, ada Yeremia 29 ayat 13 berbunyi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, apa di situ? Mencari, kemudian apa? Menemukan, kemudian menanyakan. Itulah yang disebut dengan making relationship with God. Kesatuan tidak dimulai dari apa Bapak Ibu? Finansial yang kuat. Kesatuan tidak dimulai dengan aturan yang baik.
Kesatuan tidak dimulai dengan harus sama bajunya, harus seragam, harus sama pitanya, harus sama sepatunya, harus sama kulitnya putih. Enggak. Tetapi kesatuan dimulai dari pengenalan akan Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Semakin seseorang mengenal Allah melalui Yesus Kristus, maka ia akan semakin mengasihi, setuju? Maka ia akan semakin mengampuni, setuju? Maka ia akan semakin rendah hati, setuju? Maka dia akan semakin menjaga persatuan. Tapi kalau sudah tidak ada yang namanya pengenalan akan Allah, tidak ada persatuan, majelis bisa sibuk-sibukan karena tadi konflik kepentingan, ego lebih dikedepankan. Saya orang mampu, kamu biasa-biasa. Coba ini ilustrasi saya. Ada seorang profesor dan seorang tukang taman. Setiap hari profesor ini baca buku banyak, tulis buku-buku tentang tahu Tuhan, debat sana sini profesor ini. Tetapi kemudian tukang kebun itu tidak pernah tulis buku, tidak pernah dia tukang kebun ini boro-boro yang namanya debat, tidak tahu dia apa. Tetapi suatu ketika profesor ini berjalan, hatinya hampa dan kosong. Dia tanya kepada tukang kebun, "Hei tukang kebun," karena tukang kebun di sebuah universitas, "kenapa kamu bisa bersiul-siul sambil bernyanyi-nyanyi? Betapa indah harinya Yesus." Mana tadi? Indahlah. Oh ini. Saat ku pilih penebus, alangkah sukacita. Gembira ria itu tukang kebun. Kemudian tukang kebun menjawab apa? Coba diklik. Apa kata tukang kebun ini? Allah yang benar tidak ditemukan dalam rumusan kata, tetapi ditemukan dalam penyerahan diri yang total. Dengan kata yang lebih sederhana, Allah tidak kamu kenal kalau engkau baca buku banyak. Saya bukan berarti mengajarkan tidak boleh baca buku. Bukan. Allah tidak dikenal engkau tulis tulisan yang banyak. Percuma kalau engkau tidak punya penyerahan diri yang total. Percuma kalau engkau tidak membangun relasi dengan Tuhan. Tetapi sang profesor pulang dan untuk pertama kalinya dia taruh toganya, dia taruh itu topinya, diletakkannya buku-bukunya, diletakkannya laptopnya, diletakkannya HP-nya. Ia berlutut melepaskan gelarnya dan berkata, "Tuhan, aku ingin mengenalmu seperti tukang kebun itu mengenalmu." Ulang sekali lagi, pengenalan akan Allah tidak bisa kita capai banyak baca buku. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh baca buku. Pengenalan akan Allah itu bisa terjadi ketika kita punya penyerahan yang total, kita punya relasi melalui doa kita, melalui ibadah kita yang sungguh, melayani yang sungguh, membantu orang susah, memberikan yang terbaik. Itu pengenalan akan Allah bisa diketahui. Kemudian yang kedua, kita harus fokus mengerjakan pelayanan sampai tuntas. Amin. Para majelis, amin. Di dalam majelis ada pergesekan, setuju?
Jangan bilang tidak, berarti kalian bukan manusia kalau tidak ada pergesekan. Besi menajamkan besi, firman Tuhan. Manusia menajamkan sesamanya. Itu firman Tuhan. Kalau dalam menjadi, oh Pak Pendeta, kami nggak pernah berselisih Pak. Berarti kalian bukan manusia. Malaikat kalian semua. Tetapi saya mau kasih tahu, ketika ada pergesekan, ada perdebatan, ada beda pendapat, itu jangan sampai mengganggu kita mengerjakan pelayanan sampai tuntas. No, fokus kita mengerjakan pelayanan sampai tuntas. Ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Disinilah persatuan itu bisa terjadi. Kita melayani sama-sama. Kita memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam terjemah Inggris, mohon maaf, saya benar nggak bisa Inggris, lidah saya kan Batak nih ya. Tapi kira-kira kalau guru Inggris di sini ada jemaat, kira-kira bacanya begini. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Ada di situ saya garis bawah finishing the work, menyelesaikan pelayanan. Di tempat kami baru dilantik majelis 6 bulan, lebih sedikit. Sudah ada satu yang resign. Tapi masih bisa ditoleransi karena resignnya alasan yang baik, pindah kerja. Tetapi kalau resign karena nggak kuat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, majelis menajamkan sesamanya, langsung dia pilih, aku resign lah. Itu alamat, itu cemen. Dikatakan kita harus finishing the work you gave me to do. Menyelesaikan pelayanan sampai tuntas. Kata finishing itu dikatakan teleios. Teleiosas itu artinya to complete, to perfect, to accomplish, to bring to end. Yang paling terakhir coba, to bring to end, membawa kepada sebuah akhir yang baik. Kita di tengah-tengah pelayanan kita boleh ada beda pendapat, boleh ada salah paham, tetapi biarlah itu hanya salah paham ketika kita sedang rapat. Ketika kaum ibu apa di sini kaum apa deh ibu ya, duitnya banyak tadi itu kaum bapak ya, sampai ada api itu. On fire! Siapa sekarang ketua KPG? Tunjuk tangan dulu, mana orangnya? Luar biasa. Luar biasa. Dari 16 juta. Luar biasa. Itu baru KPG, Ben. Baru KPG itu, baru KPG. Belum kaum persekutuan perempuan. Kenapa agak kalah ini perempuannya? Tadi perempuan kayaknya, padahal setahu saya yang pegang dompet Tuhan itu perempuan. Jangan-jangan nggak mau lagi ibu-ibu itu finishing pelayanan. Nggak mau to complete. Nggak mau to perfect. Apa itu perfect? Sempurna. Pelayanannya sempurna. Jangan-jangan ibu-ibu ini sudah mulai diragukan. Cemana ini? Alamak, ketahuan. Kurangilah Shopee itu, Ibu. Demi persatuan. Mari, bapak-bapak, apinya menyala. Ibu-ibu, jangan apinya saja menyala, kompornya menyala. Baiklah kita finishing
the work. Selesaikan tugas pelayanan dengan complete, perfect, to bring to end sampai akhir dengan baik. Itulah Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan itu dengan baik, dan aku mencapai garis finish, dan aku menerima apa? Mahkota. Saya berdoa, cukuplah hanya di Tarjun ada majelis yang resign. Puji Tuhan ada yang menggantikan. Coba kalau tidak ada yang menggantikan. Ibarat mobil, hilang satu rodanya. Gimana coba? Pak Penatua, coba mobil pier, hilang satu rodanya. Gimana coba? Kurang lebih begitulah kalau ada majelis yang resign. Hilang rodanya satu. Bisa nggak jalan? Kada bisa. Maka itu, puji Tuhan di Tarjun sudah ada gantinya. Dan surat dari PGI sudah keluar. Pergantian antar waktu. Tapi itu cukuplah di Tarjun. Memang alasannya baik karena pindah gereja. Jangan digois alasannya macam-macam. Kamu mau pindah apa? RT RW. Jadi saya mau resign dari majelis. Kenapa ibu alasannya apa? Mau pindah RT RW, Pak. Kata finishing menunjukkan di situ ada apa? Integritas yang total. Yesus tidak berhenti di tengah jalan. Meskipun tahu bahwa penderitaan hebat menantinya di depan. Tapi Yesus melakukan misinya sampai tuntas dengan mati di kayu salib. Kadang-kadang melayani Tuhan itu ada penderitaan. Pikul salib betul. Tetapi jangan karena penderitaan, karena kesulitan membuat engkau tidak melayani Tuhan. Ini tidak berlaku untuk majelis saja. Oh Pak Pendeta itu mantap, khusus majelis. Kami yang tidak majelis ini aman-aman saja. Bukan, ini berlaku untuk kita semua. Kalau di depan kita, di gereja kita, di keluarga kita mau ada persatuan, maka kita harus fokus melayani sampai tuntas. Apa pelayanan yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Yesus memberitakan apa? Kerajaan Allah. Yesus memanggil dan melatih murid. Yesus menyatakan kebenaran dan memerdekakan manusia. Yesus pada puncaknya mengorbankan dirinya untuk penebusan saya dan saudara-saudara. Rela disalibkan, dicabik-cabik tubuhnya. Supaya apa? Kita yang mati terhadap dosa, kita diselamatkan kembali oleh Tuhan. Kita tidak sampai dituntut disalibkan. Tetapi yang dituntut dari kita, beritakan saja. Amin. Jangan terjebak kepada teologi kemakmuran. Dia bersaksi kalau sudah duit dapat banyak. Sesat itu Pak. Gereja-gereja yang mengajarkan harus kaya raya, harus berlimpah duitnya, nggak boleh turun, nggak boleh rugi, nggak boleh nggak berlimpah, nggak boleh kaya raya. Hey, stop. Pemberitaan yang harus kita beritakan bukan soal itu. Kalau engkau diberkati, puji Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah beritakanlah karya salib Kristus. Harta itu adalah reward. Harta itu adalah penghargaan dari Tuhan. Kalau engkau dipercayakan Tuhan gaji yang banyak, puji Tuhan. Tapi bukan itu parameter dalam pelayanan. Bukan. Beritakanlah kerajaan Allah. Muridkanlah anak-anak sekolah minggu. Makanya ibu-ibu kalau ngajar sekolah minggu, ngajar yang benar, betul. Setuju? Guru-guru di sini kan guru-guru sekolah hari Minggu. Persiapkan pengajaran yang benar. Jangan buku sudah ada, manual booknya sudah ada. Ngambil buku, datang ke pastor. Ibu pendeta Sadmi, ada buku sekolah minggu enggak?
Ada. Emang ibu yang bertugas? Iya ibu. Kenapa ambilnya hari Sabtu? Maaf bu, sibuk. Mau ngajar sekolah hari Minggu. Hari Minggu ngambil buku hari Sabtu. Kira-kira beres nggak? Beres nggak? Saya tanya istri saya kalau pelayanan ini, saya mau khotbah hari Minggu, hari Senin, sudah saya mulai lakukan. Makanya saya bukan memuji diri. Saya tidak pernah pelayanan asal-asalan. Saya selalu giving the best to our Jesus Lord. Berikan yang terbaik. Selagi kita dikasih kesempatan, berikan yang terbaik. Selagi kita dikasih kesempatan melayani dengan sebaik-baiknya. Fokus, tuntaskan pelayanan, tuntaskan amanat agung Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Kesatuan akan terjadi kalau kita fokus melayani dengan yang terbaik. Kalau kita fokus melayani dengan yang terbaik, tidak ada kesempatan bagi kita untuk menggosipi orang. Setuju? Kenapa orang suka gosip? Karena banyak waktunya terluang. Sehingga dia cari-cari kegiatan. Yang paling aman dan nyaman gosip. Ibu, tahu nggak ibu ya? Itu penatua itu sekarang sudah beli mobil. Tahu nggak ibu, katanya di WA, itu ngutang bu, katanya. Saya mau kasih tahu, mau ngutang mau enggak, yang jelas dia mampu beli mobil, betul? Itu kita ini sering kali begitu. Kita suka usil urusan orang. Kita tidak fokus pada pelayanan. Kita tidak fokus memberikan yang terbaik. Pendeta juga jangan-jangan yang suka nganggur-nganggur itu suka ngomongin pendeta lain. Pendeta penjahitan itu, carmuk itu. Kalau bahasa TikToknya pansos itu di depan gois. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Kita juga akan menyelesaikannya sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan engkau berhenti melayani selagi engkau bernafas. Pelayanan tidak harus engkau jadi liturgos di sini. Pelayanan tidak harus main organ di sini. Pelayanan tidak harus jadi majelis, semuanya tidak. Tapi apa yang Tuhan percayakan bagimu, jadilah engkau menyaksikan karya Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ada seorang pelari namanya pada Olimpiade tahun 1968 dari Meksiko bernama Tanzania, John Stephen namanya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Di tengah-tengah larinya maraton itu, dia tabrakan dengan teman-temannya pelari. Sehingga kakinya patah. Lengannya patah. Punggungnya sakit. Tetapi apa yang terjadi? Semua temannya sudah finish. Dia paling belakang sendiri. Dia tetap berlari dalam kesakitan. Orang sudah pulang semua, dia baru finish. Kemudian wartawan menanyakan. Dia terjatuh bertabrakan, terus lanjut. Ditanya wartawan begini. Bro Stephen, kenapa kamu kan sudah sakit? Kakimu patah, tanganmu patah, lenganmu patah. Kenapa kamu masih berlari? Apa jawaban dia? Negara saya tidak mengirim saya ribuan kilometer hanya untuk memulai perlombaan. Negara saya mengirim saya untuk menyelesaikannya sampai finish. Selesaikan pelayananmu dengan sebaik-baiknya. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagimu, jangan engkau sembarangan. Kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Waktunya terbatas. Yang ketiga, supaya persatuan terjadi,
banyak berdoa. Jangan banyak berdosa. Itu tipis-tipis itu. Kalau cepatnya banyak berdosa, sama itu. Ya, beda saja. Banyak berdoa. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, kata Yesus. Bayangkan dong, sekelas Tuhan kita berdoa. Kita yang bukan apa-apa malas berdoa. Gimana ini? Tuhan Yesus saja sebagai imam besar kita berdoa untuk kita. Tapi kita sebagai umatnya malas berdoa. Yesus sedang fokus mendoakan murid-muridnya yang akan melanjutkan pelayanannya. Penganiayaan, kebencian dunia, pencobaan akan terjadi. Makanya Yesus mendoakan kita. Karena itu Yesus secara khusus berdoa bagi mereka supaya tetap setia, tetap bersatu, tetap hidup dalam kebenaran dan dipelihara oleh Allah kita. Yesus sebagai imam besar berdoa bagi kita, tapi kita sebagai umatnya harus lebih banyak berdoa. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Orang Kristen yang tidak berdoa itu orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi percaya bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan. Ulang, simak baik-baik. Orang Kristen yang malas berdoa itu adalah orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia percaya dirinya sendiri adalah Tuhan. Maka kita harus banyak berdoa. Apa hubungannya doa dengan kesatuan? Doa menyatukan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, gak ada lagi iri hati, gak ada lagi konflik kepentingan. Doa menghancurkan ego dan kesombongan. Doa menjaga kesatuan di tengah konflik. Orang yang jarang berdoa mudah apa Bapak Ibu? Bertengkar. Dikit-dikit sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Gampang tersungking. Gampang marah. Baru tatapan kita beda. Mentang-mentangnya saya ini orang gak punya tatapannya begitu. Padahal tatapan saya memang begini. Semua dilihat dari sisi negatif. Orang yang jarang berdoa mudah bertengkar, mudah tersinggung. Tapi orang yang hidup dalam doa belajar hidup dalam kasih dan kesatuan. Ada seorang namanya Josh Muller. Saya sangat bangga dengan Josh Muller ini. Josh Muller ini adalah seorang hamba Tuhan dari Inggris. Dia membangun yang namanya panti asuhan dengan 10.000 anak asuh. Tetapi apa yang dilakukan Josh Muller ini? Dia tidak pernah bikin proposal, tidak pernah minta-minta kepada siapapun termasuk kepada gereja. Muller memilih berdoa dan percaya kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan. Suatu ketika waktu itu mereka tidak makan karena tidak ada beras, tidak ada apapun di panti asuhan itu. Kemudian mereka mengajak anak-anak nih 10.000 orang di meja makan. Taruh piring, taruh gelas. Tidak ada nasi, tidak ada apa-apa. Mereka berdoa. Josh Muller minta anak-anak berdoa. Kita minta, Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Apa yang terjadi? Ketika itu mogoklah satu kontainer di depan panti asuhan itu. Isinya apa? Isinya adalah roti semua. Petugas kontainer itu berkata, Papa Muller, iya apa? Pak, ini saya bawa roti yang banyak. Mogok, kontainer ini tidak bisa jalan. Kalau saya bawa paksakan akan panggil bengkel, roti ini akan basi, akan kadaluarsa. Maka itu saya digerakkan oleh Tuhan
memberikan roti ini kepada mereka. Diberikanlah kepada anak-anak itu roti itu, cukup mereka semua. Kemudian ada mobil, satu lagi mobil bawa susu juga rusak di depan apa? Di depan panti itu. Dan supir yang mengendarai mobil susu itu berkata, Pak Pendeta Muller, saya juga sama, mobil saya mogok. Susu ini kita bagikan kepada anak-anak kita. Muller berkata, Tuhan tidak pernah gagal menjawab doa. Apa kesulitanmu? Kalau kau sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah gagal menjawab doamu. Sakit penyakitmu sembuh, kebutuhanmu tercukupkan, kebutuhan sekolah anak-anakmu Tuhan berikan. Segala yang kau butuhkan, Allah berkata, mintalah maka aku akan memberikan. Ketuklah maka pintu dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Penutup, kesatuan orang percaya bukan berarti semua sama, tetapi semua memiliki satu hati untuk memuliakan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.